Saya mulai dari ketiga isu gubernur yang dirampungkan, kemudian Adinda Darmo ya, dan sekjen pertama itu Kongres, saya nggak boleh. Kemudian Alexi. Dari tiga ini saya rangkum dari satu jawaban. Adinda Yusuf sangat cermat, saya lihat dari statementnya tentang syariat Islam. Jika cucu kita dalam berbangsa melihat peristiwa sejarah, Indonesia ini sebenarnya negara tauhid. Mau suka atau tidak, secara normatif. Dari mana saya tahu? Pasal 29 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Berdasar. Pertanyaan serius deh. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Undang-undang itu punya logika, ada kerangkanya. Tuhan Maha Esa yang dimaksud adalah Allah. Di mana Allah disebut? Di Mukadimah ayat 3. Berkat rahmat Allah dan merasa luhur kebangsaan kita ini menyatakan kemerdekaan. Ada di undang-undang, bukan tafsir saya. Gitu loh, Angel. Ini dalam perspektif hukum, Tuhan yang dimaksud Maha Esa di dalam konteks Undang-Undang Dasar 45 itu hanya satu yang disebut Allah. Nah, yang non-Muslim jangan iri, jangan ini, karena kita ini kalau betul mau pakai demokrasi, berbangsa dan bernegara, demokrasi kan milik kebenaran nominal. Jumlah penduduk di Indonesia jauh lebih banyak dari Islam. Kalau itu ada, ya wajar dong, jangan dipersoalkan. Kenapa minta itu persamaan? Akhirnya dipilih oleh kita. Awal kepilihan kita dikecoh oleh pendapat demokratisasi yang tidak pada proporsi. Kalau kita justru mau konsisten dengan demokrasi, harusnya negara dong yang lain yang tidak mayoritas negeri ini. Jangan tahu di minoritas tapi nggak tahu diri dan minta disamakan. Itu nggak tahu diri dan tidak tahu batas. Jadi konsep kedua harus tahu diri dan tahu batas. Tahu dirilah, negeri ini mayoritas Islam. Maka negeri ini menyatakan dasar negaranya adalah Tuhan yang Maha Esa, dan itu namanya Allah. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Maka logika berikutnya, karena negeri ini dasarnya Allah, Allah itu punya hukum namanya hukum Islam, maka hukum Islam yang berlaku. Seharusnya dan itu sudah dibuktikan dengan sejarah. Ini cara memahami secara historis, filosofis. Abad ke-15 baru muncul namanya Wali Songo. Jadi kurang lebih 5 atau 6 abad lalu, Wali Songo dengan segala gerakannya mengkondisikan perubahan yang sangat dahsyat dari sekularisme, dari hipokrisme, dari sinkretisme jadi tauhid.